Hai kaum barbar, kembali lagi di channel Review Barabiri. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah film horor komedi yang menginjak-injak harga diri zombie. Jadi, film Squid Zombie Apocalypse ini menceritakan 3 pria pramuka yang berhasil menghabisi para zombie di seluruh kota mereka. Tentu saja, tersaji hal-hal lucu tiap adegannya. Dan paling penting, ada pentil-pentil yang sedikit membuat mata kita lemas saat menikmati film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung aja selebel. Di awal film kita diperlihatkan dengan Tono yang sedang asik menyanyikan single barunya, hingga perhatiannya teralih saat melihat seorang dokter di sebuah ruangan. Tono berusaha menggoda dokter tersebut, namun dokter tak memperhatikan sama sekali. Karena penasaran, Tono memutuskan untuk masuk ruangan tersebut beralasan ingin membersihkan lantai. Oke, tapi nggak usah nyentuh apa-apa ya, kata dokter botak sembari meninggalkan ruangan tersebut. Merasa bebas, Tono mulai menggoda kera-kera di sana, dan saat akan mulai membersihkan lantai, tiba-tiba ia melihat seseorang terbaring lemas di balik tirai. Tono yang penasaran langsung menghampirinya. Saat Tono mencoba melihat namanya, tiba-tiba tangan itu bergerak. Tentu saja hal itu membuatnya kaget dan tak sengaja menyenggol alat-alat di sana, hingga membuat jantung pasien itu tak berdetak lagi. Tono yang takut ketahuan oleh sang dokter berusaha melakukan pertolongan pertama. Tono berusaha memberi nafas buatan untuknya. Oh shit, oh hell no. Namun, nafas pasien yang terlalu bau membuatnya tak tahan dan menuangkan permen ke mulut pasien tersebut. Tak kunjung ada respon, Tono mulai menekan dada pasien tersebut dengan sekuat tenaga sampai dadanya hancur. Pasien yang ternyata zombie ini terbangun dan langsung menyerangnya. Di sisi lain, dokter yang lagi sibuk dengan cemilannya tak menyadari bahwa telah terjadi hal yang mengerikan di dalam ruangan. Akhirnya, Tono yang telah berubah menjadi zombie mendatangi sang dokter pelan-pelan dan mulai menghabisinya. Beberapa bulan berlalu, terlihat kakak pramuka yang bernama Roger menawari seseorang untuk masuk dalam anggotanya. Namun, orang tersebut sama sekali tak tertarik dengan ajakan pria tua ini. Jadi, Roger adalah ketua pramuka di sekolah ini dan mempunyai 3 pengikut setia, yaitu Ben, pria klimis kurang kasih sayang, Carter, pria keriting jarang keramas, dan Augie, cowok tulen pecinta sayur rendang yang tak kenal dunia perbucinan. Setelah penolakan itu, Roger berusaha meyakinkan 3 anggotanya dan mereka bersumpah untuk menjadi anggota pramuka yang baik, taat pajak, taat hukum, tidak korupsi, dan tidak suka coli. Sepulang dari kelas, Carter bercerita kepada Ben bahwa ia sebenarnya sudah tidak tertarik dengan kegiatan pramuka. Menurut Carter, di umur yang sekarang sudah terlalu tua untuk melakukan kegiatan anak kecil ini. Sebenarnya Ben mempunyai pikiran sama dengannya, namun ia memikirkan Augie. Bagaimana jadinya kalau mereka meninggalkan Augie sendirian? Di tengah obrolan itu, secara tidak sengaja Ben menabrak seekor rusa yang menyebabkan mobilnya rusak. Seperti di film zombie biasanya, kalau di awal film pasti ada rusa yang ketabrak. Dan si Carter ini bukannya panik, tapi malah selfie dulu buat update story di Instagram. Saat mengganti ban, tiba-tiba adik Carter yang bernama Kendall lewat, seorang serabi lempit yang membuat Ben tergila-gila padanya. Carter senang bukan main karena ternyata Kendall ini punya teman yang semelehoy abis. Di situ pacar Kendall sempat mengajak Carter dan Ben ke pesta nanti malam. Dan di tengah obrolan, Kendall menyadari bahwa rusa yang mereka tabrak telah menghilang. Tentu saja hal itu membuat Ben kebingungan karena jelas tadi rusanya sudah terbujur kaku. Cuman Carter yang
sangat senang setelah berkenalan dengan Chloe tak memperdulikan hal itu. Mereka pun segera pulang. Kebetulan malam ini ada rencana berkemah dengan Aogi. Mereka berencana untuk ikut Aogi terlebih dahulu dan meninggalkannya saat Aogi tertidur. Di sisi lain, terlihat Mas Roger yang berjalan-jalan di sebuah hutan. Tiba-tiba dikagetkan dengan rusa yang ditabrak oleh Ben tadi. Ternyata rusa tersebut telah berubah menjadi zombie dan langsung menyergapnya. Roger yang telah menguasai ilmu-ilmu kepramukaan akhirnya berhasil menghabisi rusa tersebut. Namun tiba-tiba dokter di awal film muncul dan mulai menghabisinya. Singkat cerita, terlihat Ben dan Carter yang hendak membeli bir. Karena anak pramuka nggak boleh minum bir. Akhirnya Carter menyuruh seseorang gelandangan di sana dan mengawasinya dari dalam mobil. Waduh, siapa sangka hal konyol ini membuat Ben berkenalan dengan seseorang gadis cantik pemandu karaoke bernama Dennis yang akan menjadi teman Ben membantai para zombie di akhir film. Shit. Oh, got it. What are you doing? Thanks. Come on, Carter. Please tell me you did not ask. I'm not gonna fight the It's not all bad guy. yours. Point it on American Thank you. You're the most amazing person ever. Thank you. Tak berlama-lama, mereka mulai menyiapkan tempat untuk mereka berkemah. Dan saya tidak mau banyak bicara karena saya tak mau merusak kegembiraan mereka. Kalian tonton aja langsung ya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat mereka yang sedang duduk santuy sembari memanggang marshmallow ala SpongeBob dan mulai bercanda ria bersama. Di sini kita bisa mengetahui keseruan nggak harus mewah ya kan? Sederhana aja udah bisa bahagia. Saat Aogi tertidur, terlihat Carter membangunkan Ben dan mengajaknya untuk segera berangkat ke pesta teman-teman Kendall. Sementara Ben dan Carter pergi, kita intip dulu yuk pestanya. Anjir, pantesan Carter bersikeras ingin vakum pramuka. Di umur mereka yang sekarang, dunia luar sudah seasik ini. Sementara mereka masih setia dengan tugas-tugas konyol mereka. Kembali ke Ben dan Carter yang sedang berjalan menuju mobil. Tiba-tiba melihat pisau ketuanya yang terjatuh. Ben merasakan ada yang tak beres di sana. Ia juga melihat jejak kaki yang menuju suatu tempat. Namun, Carter yang tak sabar menuju sarang serabi lembit tak memperdulikan hal itu dan langsung menuju mobilnya. Saat menghidupkan mobil, tiba-tiba Aogi telah berada di depan mereka. Dan Carter berusaha menjelaskan kepada Aogi. Namun, Carter yang merasa Aogi sudah mengetahui niat mereka, akhirnya ia memberitahu bahwa mereka sesungguhnya sudah bosan menjadi anak pramuka. Carter dan Ben merasa sudah terlalu dewasa untuk hal konyol ini. Mendengar hal itu, Aogi tak dapat melarang niat mereka dan pergi meninggalkannya. Augie, dude. Come on. Augie, wait. Augie, come on. Just leave him, man. Sesampainya di kota, Ben heran kenapa kota kok nampak begitu sepi dan mereka memutuskan berhenti di sebuah toko untuk mengganti pakaian mereka. Ben semakin heran saat melihat kaca toko yang hancur dan tiba-tiba, oh ternyata Carter hanya memberitahu Ben bahwa penjaga pusat serabi telah pergi. Carter yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan segera menuju tempat tersebut bersama Ben. Carter nampak sangat menikmati tempat ini, namun Ben masih heran. Ini kenapa kok di kota sepi? Di diskotik juga tidak ada orang sama sekali. Terus orang-orang pada kemana? Dan Ben mulai berkeliling memeriksa tempat tersebut. Saat duduk di sebuah meja, tiba-tiba seseorang gadis muncul dari kegelapan dan mulai memainkan pentilnya. Melihat gadis menari begitu, Ben pria klimis kurang kasih sayang ini hanya terbengong melihat semangka premium terpampang di depan matanya. Carter yang tak mau kehilangan momen segera bergabung dengan Ben hingga hal mengerikan terjadi. Gadis ini mengeluarkan saus yang bermuncratan dan disusul dengan munculnya penjaga diskotik yang telah berubah menjadi zombie dan mengejar mereka.
Ben yang bersembunyi di kamar mandi terlihat sangat ketakutan saat zombie mulai mendekatinya. Dan duar memek. Dennis, gadis bibitan unggul yang ia temui di toko tadi, menyelamatkan nyawa mereka. Sementara Carter berhasil membunuh zombie gemoy dengan membuat keran di jidatnya. Mereka pun keluar dari tempat ini dan melihat rombongan zombie yang siap menyerangnya. Mereka pun segera kabur dengan mobil Ben. Namun, hal membagongkan kembali terjadi. Bannya lepas malah cocok. Ada-ada aja di waktu kayak gini kok sempet-sempetnya ban lepas gitu loh. Dengan tergesa-gesa, Ben dan Carter memasang ban itu kembali. Sementara Dennis menembaki para zombie dengan shotgun tanpa skinnya. Cok, bauten di cok, iki ora ono baute cok. Gitu kata mereka. Dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan zombie-zombie ganas tersebut. Di sisi lain ternyata Augie pergi ke rumah ketua untuk memberitahu bahwa Carter dan Ben telah keluar dari pramuka. Namun rumah ini sangat sepi dan Augie meninggalkan pesan di dindingnya. Karena Augie terlalu banyak makan, ia menyempatkan untuk buang hajat terlebih dahulu. Si anjir ini kayaknya enak banget suasananya ya. Dan di luar rumah terlihat seseorang misterius mulai mendekat. Augie yang selesai berak berniat meninggalkan rumah tersebut. Namun ia melihat sang ketua menghalangi jalannya. Augie belum sadar bahwa sang ketua telah berubah menjadi zombie dan menjelaskan ia hanya numpang buang air saja. Ketua yang telah berubah menjadi zombie ini pun mendekat dan putar lagu dulu biar lebih estetik, ya kan? On the streets of Paris, stopping folks like me. Augie yang terjatuh dari tangga dan terpojok di ruang bawah tanah melihat sesuatu. Ia pun memanfaatkan keahlian pramukanya dan membakar ketua tersebut. Di sisi lain, Dennis, Ben, dan Carter yang telah sampai di gedung tengah kota melihat sebuah tulisan yang memberitahu bahwa semua warga kota telah dievakuasi. Mereka yang melihat zombie mendekat segera masuk ke dalam gedung tersebut dan tiba-tiba Ladusing yang telah berubah menjadi zombie dengan uzinya menembaki mereka. Zombinya keren cuk, bisa nembak. Ben tak hanya diam melihat kampak dan alat pemadam kebakaran segera menyuruh Carter untuk mengambilnya dan cerot kapak menancap di kepala Pak D Ladusing. Ketakutan mereka belum selesai. Ratusan zombie yang berhasil masuk membuat mereka lari dari kenyataan. Lari dari kejaran para zombie maksudnya. Ini nih hal paling aneh menurut saya di film ini. Ini penjara apaan anjir? Bisa-bisanya mereka tergiring ke tempat seperti ini. Augie juga pengen ngeliatin aksinya. Gak adil dong kalau yang dibahas cuman Carter dan Ben. Setelah berhasil membakar ketua yang telah menjadi zombie, ia mengikatnya di sebuah kursi seperti para penculik menahan sandranya. Augie juga minta maaf karena telah berbuat lancang kepada ketuanya ini. Sebelum Augie meninggalkannya, tak lupa ia memasangkan rambut palsu emas ketua agar lebih ganteng. Now, I'll be right back. Just Kembali ke Carter dan kawan-kawan. Terlihat Carter yang asik selfie bersama zombie-zombie gabut yang menunggu mereka. Ini film benar-benar ya, si zombie gak ada serem-seremnya sama sekali di sini, cok. Ini kalau keluarga Buckner dari film Cabin in the Woods tahu, pasti sakit hati mereka. Ben juga mengatakan bahwa ia menyesal telah meninggalkan Augie dan ingin kembali bersamanya. Tiba-tiba terdengar sebuah lagu syahdu yang membuat para zombie pergi meninggalkan mereka. You would. Look! Right there! Fuck, but they're gonna come back. What are we gonna do? Ben yang melihat sebuah kunci menggantung dan teringat kondom persiapan pestanya pun mulai merajut kondom tersebut untuk mengambil kuncinya. Di sisi lain,
Augie yang mengendap-endap dengan polosnya menyenggol mobil yang terparkir dan membuat semua zombie mengejarnya. Get right up there. There you go. One more. Oh, God. No. Augie yang berhasil masuk ke dalam gedung tiba-tiba kaget melihat teman-temannya yang terkunci dan ia tak sengaja menjatuhkan kunci yang berhasil diambil Ben ke saluran pembuangan. Aduh. Dengan mudah Dennis mengetahui bahwa inilah sosok Augie. Tapi santuy dulu. Augie yang menguasai semua teknik kepramukaan dengan mudah membuka kunci sel tersebut dengan kindle-nya. Melihat zombie yang telah mendekat, mereka bergegas pergi dari tempat ini. Dan salah satu zombie pemilik semangka premium tersangkut di sebuah pintu dan membuat semangkanya tergondal-gandul jelas di depan mata Carter. Tapi sumpah gede banget anjir. Sebelum meninggalkan zombie tersebut, Carter meremasnya terlebih dahulu. Asu. Singkat cerita, saat Ben dan kawan-kawan lagi santuy melihat sebuah mobil dari kejauhan yang pikirnya bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Dan tiba-tiba, nggak usah tegang, ini film nggak ada serem-seremnya, sumpah. Melihat zombie yang mendekati mereka, Augie mulai menggertaknya. Dan Augie menyadari bahwa zombie tersebut menirukan suara yang ia keluarkan. Jadi nyanyi dulu nggak sih? Request Maroon 5 ya bro. My loneliness, confess, I still believe. 4. Ben menyadari bahwa mereka telah ditipu dan diberi alamat palsu. Dengar ejekan kecil dari Augie. Mendengar hal itu, Carter mulai marah kepada Augie dan menceritakan keluh kesahnya beberapa tahun terakhir ini. Augie yang tak mau diam juga memberitahu Carter bahwa Ben telah menyukai adiknya dari kelas 6 SD. Bro, aku kok mbok gowo, kata Ben. Dennis yang menyaksikan dari dalam mobilnya hanya menertawai mereka. Dennis yang melihat keadaan polisi militer mulai menyadari bahwa ia telah tergigit atau terkena virus zombie. Dan benar saja, pria kekar itu langsung menyerang Dennis. Ben dan kawan-kawan yang mendengar hal itu segera menyelamatkan gadis bibitan unggul tersebut. Setelah berhasil membunuh zombie, mereka mendengar HT yang berbunyi. Ben berusaha meminta bantuan, namun tak ada jawaban. HT itu hanya mengatakan bahwa evakuasi telah selesai dan kota akan diledakkan pukul 03.00. Kendall yang belum ditemukan membuat Carter panik. Tiba-tiba ia teringat karena Kendall selalu menulis kegiatan pasti ada alamat pesta di sana. Tanpa berlama-lama mereka segera menuju rumah Carter mencari alamat pesta tersebut. Sesampainya di depan rumah Carter, mereka mengendap-endap agar tidak terlacak zombie yang mengelilingi rumah mereka. Dan mereka pun bergegas mencari buku harian Kendall. Di tengah pencarian, Ben melongo saat melihat kain merah pembungkus serabi milik gadis idamannya. Fokus bro. Saat sibuk mencari, tiba-tiba mereka merasakan ada seseorang mendekat. Carter dan Augie pun turun memeriksanya. Sementara Dennis yang bersama Ben mengajarinya untuk mengenal dunia dewasa. Ben perjaga ting-ting ini awalnya ragu dan canggung. Namun Dennis wanita berpengalaman ini langsung melumat. Benar saja, zombie telah berhasil masuk ke dalam menyerang Carter. Dan suara bersih itu mengundang para zombie mendekat menghampiri mereka. Augie berhasil membunuh zombie yang menyerangnya. Sementara Carter sedang menikmati sedotan mesra dari zombie tua tersebut. Anjir, Augie tak hanya diam dan langsung membantu Carter. Dan melihat zombie yang semakin banyak membuat mereka kembali ke kamar. Saat membuka jendela ternyata sudah banyak zombie di bawah. Ben mempunyai ide untuk melompat di trampolin agar mereka selamat. Setelah sedikit perdebatan dan zombie yang hampir masuk, tanpa basa-basi Carter langsung melompat duluan. Lihat aja nih biar gak hilang damage-nya. Okay, go. Anjir, Bani bergelantungan dengan sosis Pak di zombie. Dennis pun mengalihkan perhatian para zombie. Ekspresi Ben yang jatuh megang sosis epic banget, gila. I got it. Akhirnya
Ben berhasil menyusul mereka dan mereka segera menyelamatkan diri masuk ke sebuah rumah tetangga Carter. Carter mengatakan, ada mobil di garasi, kita bisa menggunakannya untuk keluar dari sini. Mereka segera menuju garasi untuk mengambilnya. Namun saat mereka berada di dapur, ia dikagetkan dengan piring terjatuh. Dan Ben melihat seekor kucing yang berada di punggung Aoki. Kucing yang telah berubah menjadi zombie menyerang mereka. Seekor kucing yang dipukul oleh Dennis membuat kawanannya tak terima dan menyerang mereka. Aoki dan kawan-kawan segera masuk ke mobil untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebentar, ada Pak Ketua, sungkem dulu sebelum ditabrak ya. Setelah merasa aman, Dennis memutuskan untuk berpisah dengan Ben untuk pergi melapor ke pangkalan militer bahwa di kota masih ada sekelompok orang. Ben juga mengatakan bahwa hanya Dennislah gadis terkeren yang pernah ia temui. Setelah keberangkatan Dennis, Ben mulai menyemangati Carter dan Aoki. Mereka tahu ini adalah misi bunuh diri, namun mereka adalah benteng terakhir dan demi nama Pramuka, malam ini akan mereka buktikan kepada dunia. Mendengar hal itu, Aoki dan Carter sangat tertantang dan di sisi lain, Chloe, gadis idaman Carter di awal film, terlihat sedang mencari tempat untuk pengenceritan. Hingga tiba-tiba Chloe yang menyadari hal itu akhirnya hanya bisa pasrah. Serabinya dinikmati zombie. Di sisi lain, saat pesta Kendall dan kawan-kawan lagi asik-asiknya, tiba-tiba ia menyadari bahwa kakak dan kawan-kawannya tak kunjung datang. Pacarnya mengatakan bahwa ia telah memberi mereka alamat palsu. Tentu saja hal itu membuat Kendall marah dan menamparnya. Tanpa disadari, Chloe yang berubah menjadi zombie telah berada di sana dan langsung menyergap pria tersebut. Kendall yang ketakutan berlari ke pintu untuk melarikan diri. Namun ternyata seketika para zombie menyerang semua orang yang berada di ruangan tersebut. Kendall yang tak mau mati muda berusaha melarikan diri dengan menaiki tangga, namun ia malah terjebak di sana. Dan inilah saat para junior beraksi. Melihat Kendall yang terpojok, Ben segera menyelamatkannya. Setelah itu, Ben menyuruh Kendall dan lainnya untuk meninggalkan ruangan tersebut. Sementara Ben dan kawan-kawan mengalihkan perhatian para zombie agar yang lainnya selamat. Ben mulai menali pintu dan berlari ke atas menyelamatkan diri. Dan tibalah saat mereka terpojok di sebuah ruangan. There's gotta be another exit. I don't see one. What do we do? Tapi santuy, ternyata Aoki telah menyiapkan bahan peledak di dalam tas yang dibawa Ben. Di tengah kepanikan, Aoki dan kawan-kawan memutuskan untuk bunuh diri bersama zombie-zombie tersebut. Sebelum Aoki meledakkan bom, Ben mengatakan bahwa ia telah menyesal saat meninggalkan Aoki dan keluar dari Pramuka. Santuy aja, lagian kita juga mau mati, kata Aoki. Ben, is it really lame if I hold your hand right now? No. Oh, God dang it, this stupid thing. What are you doing? Oh, God damn it, Augie. We were supposed to get hurt so bad. Come on, Augie. Get that. Saat api tak kunjung hidup, tiba-tiba Dennis datang dan menjebol tembok untuk mereka keluar.
Melihat hal itu, Ben dan Carter langsung bergegas meninggalkan ruangan tersebut, tapi tidak dengan Aogi. Seculun-culunnya Aogi, ia tak pernah mau kehilangan momen kerennya. The best lah. Are you guys okay? Dengan susah payah ia menghidupkan api dan berhasil membakar sumbu bom tersebut, dan Aogi berhasil keluar dibarengi dengan ledakan gedung yang sangat amat dahsyat. Dan keluarnya mereka disambut dengan zombie ketua yang setia mengikuti mereka sampai kakinya patah. Namun setelah jam terbang yang mereka rasakan, beberapa hari terakhir membuatnya tenang, dan sebuah granat mendarat tepat di kaki zombie. Ya, ternyata rombongan Ladusing datang mengevakuasi mereka. Yang seperti biasa, Ladusing datang saat masalah sudah selesai. Kampret. Film ini diakhiri dengan ucapan selamat dari Dennis untuk Ben, dan bertemunya Ben dengan pojaannya. Gak usah direkam itu bagian ciumannya, bagian Aogi yang bahagia aja lah. Kasihan yang gugur-gugur kalau lihat apa. Jadi gimana filmnya, keren nggak, bagus nggak? Kalau keren ya tulis aja di bawah komentar, terus request kalau kalian punya film seru-seru atau kalian mau giveaway pulsa kalau kalian. Oke lah, jadi itu saya tutup langsung, bye bye.